malam sudah cukup namun masih kerap mengantuk di siang hari? Mungkin Anda mengalami hipersomnia. Kondisi ini ditandai dengan episode berulang, kantuk berlebihan di siang hari, atau tidur nyenyak di malam hari yang berlebihan. Gangguan ini sendiri tidak mengancam nyawa, namun bisa menimbulkan konsekuensi serius seperti kecelakaan mobil yang disebabkan tertidur saat mengemudi. Serangan hipersomnia biasanya berlanjut tanpa batas waktu, karakteristiknya pun berbeda pada tiap orang. Tergantung dari usia, gaya hidup, dan penyebab yang mendasarinya. Dalam kasus yang ekstrim, orang dengan hipersomnia mungkin tidur nyenyak di malam hari selama 12 jam atau lebih, tetapi masih tetap butuh tidur di siang hari. Tidur siang atau malam mungkin tak akan membantu penderita hipersomnia. Pikiran mereka selalu diselimuti rasa kantuk dan keinginan untuk tidur. Ya Pak. Apa-apaan kamu ini? Mau kerja atau mau tidur? Ya Pak, maaf Pak. Ya Pak. Kembali dalam acara Ayo Hidup Sehat. Tadi itu kayaknya mungkin dia nggak sarapan pagi-pagi jadi ngantuk terus ya. Makanya sarapan. Tapi ngomong-ngomong hebat ya, ini tim kita ya. Tiba-tiba tadi ayam diganti udah ini sekarang. Tadi ceritanya sarapan nih makan siang. Makan siang sekarang ya. Iya, Dok. Oke, orang yang kurang sarapan juga kadang-kadang juga bikin ngantuk karena mungkin dia kurang tenaga juga ya. Atau tapi orang kelebihan sarapan juga bisa bikin kayak begitu. Iya. Nah sekarang kita mau ngomong mengenai orang yang suka ngantuk. Kadang-kadang orang siang-siang itu jam sekarang tuh udah dibilang jam kritis nih, jam injury time. Orang seringnya mungkin ngopi atau berusaha untuk tidur kali, untuk bobo siang Iya, mungkin. kadang-kadang bobo siang itu ya. Nah sekarang kita akan bahas lebih lanjut. Sudah ada dokter penyakit dalam, konsultan endokrin dan metabolik di sana, Dr. Wismandari. Dr. Wisma, nah, kita ngomong-ngomong udah sarapan belum? Sudah sih. Selalu sarapan ya. Selalu. Nah, kita tadi kita ngomong mengenai orang yang suka ngantuk tadi seperti tadi di VT tadi di tayangan tadi ya. Nah, banyak saudara penyebabnya dok. Dokter bisa cerita mungkin pasti banyak yang pernah kan mengadu sama dokter soal sarapan dan ngantuk misalnya. Kayaknya kalau hipersomnia atau banyak tidur itu nggak terlalu banyak orang mengeluhkan. Karena mungkin mereka juga nggak tahu persis ini udah kelebihan atau enggak. Atau mereka juga kadang malu menyebutkan bahwa ini kok gue tidur melulu ya gitu. Padahal sebenarnya karena memang dari kategorinya sendiri, dari klasifikasinya sih agak sulit. Yang disebut tidur berlebihan atau hipersomnia itu adalah tidur malamnya kurang sedikit, kemudian tidur siangnya kebanyakan gitu. Jadi orang kan normalnya malamnya yang banyak kan, kemudian si siangnya dia banyakan bekerja gitu. Kalau ini enggak, tidur malamnya bisa terlalu panjang atau tidur siangnya juga banyak. Nah itu yang kita sebut hipersomnia. Bisa jadi kan dokter Sila kalau kita lagi pendidikan dan pasti banyak juga orang yang sama ya. Iya. Shiftnya jadi kalau misalkan siang tidur banyak karena malamnya habis jaga malam. Iya, dan jadinya kayak mau membalas kurang tidur yang kemarin. betul. Itu gimana dok? Itu jadi kayak orang hipersomnia karena malamnya kita kayak orang melek terus kan gitu. Jadi salah satu penyebab dari orang yang hipersomnia itu adalah karena tidur malamnya tidak berkualitas. Oke. Itu kalau orangnya malamnya tidur nggak berkualitas kan mau nggak mau jadi siangnya kayak orang tidur melulu gitu. Itu juga kita sebut hipersomnia. Nah ini ada mitos-mitos juga nih dok. Ya, Salah satu mitosnya adalah tidur lebih banyak lebih baik daripada kurang tidur. Mitos, karena dua-duanya nggak baik gitu. Tidur kebanyakan akan mengakibatkan banyak sekali efek-efek metabolik, tapi tidur kurang juga akan mengakibatkan efek-efek metabolik yang tidak baik. Walaupun efeknya berbeda ya, tapi sama-sama nggak baik. Ada yang menghubungkan tidur lebih banyak itu berhubungan dengan katanya angka kejadian obesitas atau kegemukan, juga angka kejadian penyakit-penyakit metabolik seperti tadi dokter bilang. Sepertinya bisa dibolak-balik ya. Misalnya orang yang diabetes itu kalau gulanya ketinggian dia akan lebih banyak tidur. Tapi gula rendah juga bisa bikin tidur terus. Kebalikannya orang yang tidur terus, tidurnya kepanjangan, hipersomnia, itu juga akan mengakibatkan faktor risiko terjadinya hipersomnia lebih besar gitu. Jadi saling bolak-balik ya gitu. Nah mitos nomor 2 nih dok. Bisa perdarahan hebat saat melahirkan jika terlalu banyak tidur saat hamil. Jujur saya tidak melihat ini sebagai suatu fakta ya gitu. Tapi saya juga belum berani bilang bahwa ini mitos betul karena penelitiannya rasanya belum established. Oke.
Ini lucu juga sih kalau banyak tidur ketika hamil ya. Mungkin ketika melahirkan ketiduran gitu ya. Banyak darahnya Jadi keluar. mulesnya lupa ya, bisa ketiduran ya. Lalu yang berikutnya tuh ada kesulitan mengingat katanya kalau orang tidur kebanyakan. Iya, jadi efek-efek orang yang tidurnya terlalu banyak itu memang nggak enaknya adalah orangnya sulit konsentrasi, kemudian orangnya juga mudah gelisah gitu ya, lebih hipersensitif. Yang paling mengganggu, paling nggak enak tuh misalnya udah sampai muncul halusinasi, itu juga nggak bagus. Dan yang nggak enak untuk pasien adalah pada saat orangnya hipersomnia, suatu saat dia akan mengalami gangguan sosial. Karena kan dia siangnya tidur, jadi kerjanya nggak bagus. Gitu Kayaknya ya? di video tadi ya, jadi dimarahin sama bosnya gitu. Nah kalau sudah pada saat pada tahap itu bisa menyebabkan orangnya jadi depresi. Jadi orang yang depresi bisa jadi tidur kebanyakan, tapi kebalikannya orang yang tidur kebanyakan bisa juga jadi depresi. Bisa jadi siklus juga ya dok ya? Jadi kayak bolak-balik ya gitu. Dia nggak bisa, dia tidurnya kebanyakan karena dia tadinya depresi, tapi ternyata dengan tidur melulu depresinya makin berat. Gitu. Nah, mitos yang berikutnya katanya tadi kalau banyakan tidur bikin kepala pusing. Iya betul, karena tentu kita semua orang memerlukan waktu tidur yang cukup. Nah lagi-lagi waktu tidur cukup untuk orang-orang berbeda-beda. Yang pasti makin berumur seseorang, waktu tidur seseorang itu akan berkurang. Jadi kalau anak-anak mungkin butuh tidurnya bisa sampai 8 jam sampai 10 jam, sedangkan kalau yang sudah berumur seperti saya mungkin ya cukuplah 6 jam gitu cukup gitu. Tapi memang berapa persisnya satu orang membutuhkan tidur itu tidak ada batasan persisnya. Iya, memang gitu. sampai sekarang masih belum ada sih ya persisnya berapa jam. Ya orang bilang 8 jam, orang bilang 7 jam. Tapi rata-rata sih memang orang bilang 6 sampai 7 jam ya katanya. Rata-rata. Makanya hipersomnia nggak ada yang bilang kalau tidurnya lebih dari 10 jam itu namanya hipersomnia, nggak ada tuh. Saya nggak pernah melihat definisinya orang hipersomnia itu kalau tidur lebih dari berapa jam gitu, nggak ada. Jadi relatif tuh ya. relatif nggak ada. Iya betul, relatif. jamnya. Yang pasti tidur malamnya kepanjangan atau tidur siangnya kebanyakan. Orang kan tidur siang biasanya paling sejam 2 jam gitu. Iya. Ini tidur siang bisa sampai 8 jam, 5 jam lah, itu kan aneh ya. Nah itu hipersomnia gitu. Nah, apalagi kalau orang tidur ketika dia cenderung sedang bekerja, lantas dia tiba-tiba tertidur gitu. Kan ada juga orang dengan itu ya, Ada. Jadi kalau cenderung kita mengantuk. mau bagi sebenarnya penyebabnya tuh ada dua. Penyebabnya bisa karena primer, bisa juga karena sekunder. Kalau primer tuh sebenarnya penyebabnya adanya di otak ya, di kepala gitu. Nah ini jarang sekali sebenarnya terjadi. Mungkin nanti bisa dibahas lebih dalam oleh teman kita dari neuro ya. Nah kalau dia penyebabnya di otak ya tentu kita perbaiki itunya. Yang banyak justru yang sekunder. Kalau sekunder itu penyebabnya bisa hampir tidak terhitung saking banyaknya gitu ya. Tadi kita udah nyebut beberapa ya, misalnya diabetes tadi, kemudian juga orang yang depresi, kemudian orang yang punya sakit-sakit tertentu, misalnya orangnya ada sakit tiroid, sakit tiroidnya hipotiroid, itu juga dia bawaannya ngantuk tuh bisa tuh lagi ngomong tiba-tiba jatuh tidur ya. Nah, ini tidur. menarik banget nih karena saya kira pasti banyak juga orang yang mungkin tidak menyadari bahwa dia menderita penyakit yang khusus yang kronis, mungkin dan dia cedarnya cuman ngantuk tidur aja. Kita akan bahas saat lagi tetap dalam acara Ayo Hidup Sehat.